dalam sebuah hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Sayyidina Tamim Ad-Dari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Artinya pokok dari ajaran agama itu nasihat. Inti ajaran agama itu nasihat. Nasihat itu artinya apa? Bermaksud baik dan bertujuan baik. Itu nasihat namanya. Mengajak pada sesuatu, mengajak orang lain pada sesuatu, memang maksudnya baik dan tujuannya baik. Itu nasihat. Kalau mengajak orang lain pada sesuatu, niatnya jahat dan tujuannya jahat, itu bukan nasihat. Itu namanya menipu namanya. Agama itu isinya harus nasihat. Kita pada orang lain harus bermaksud baik dan berniat baik, bertujuan baik. Gak boleh berniat jahat, bertujuan jahat, atau bermaksud jahat pada orang lain. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Kita ini agama ini nasihat. Ini arahnya kemana? Kepada siapa nasihat itu? Kita bermaksud baik, berniat baik itu kepada siapa? Rasulullah SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama ini nasihat, bermaksud baik dan berbuat baik, tujuannya kepada siapa? Pertama kepada Allah, yang kedua kepada kitab Allah, yang ketiga kepada Rasulullah, yang keempat kepada para pemimpin, para imam kaum muslimin, yang kelima kepada seluruh umat Islam. Nah, apa yang dimaksud agama ini nasihat, bermaksud baik dan berbuat baik kepada Allah? Apa maksudnya? Kata para ulama, bermaksud baik dan berbuat baik kepada Allah, pertama beriman kepada Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah, kita sampaikan dalil-dalil kebesaran Allah agar dia percaya kepada Allah. Kemudian orang ini kalau sudah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah seperti saudara-saudara kita ajarkan kepada dia bagaimana mengagungkan Allah yang semestinya, bagaimana sifat-sifat Allah, dan gak boleh dibiarkan, gak boleh membiarkan Allah itu direndahkan atau diapakan oleh orang. In tansurullah yansurkum, apabila kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi gak boleh dibiarkan. Orang-orang ini diajak untuk mengagungkan Allah, diajak beriman kepada Allah, diajak mengagungkan Allah. Kemudian setelah itu diajak bagaimana lagi? Orang-orang saudara kita, orang-orang yang beriman ini diajak untuk bertawakal kepada Allah, diajak untuk beriman kepada takdir Allah, diajak untuk bertawakal kepada Allah, diajak untuk menyerahkan diri kepada Allah. Mengapa? Karena dengan bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, orang-orang beriman itu hatinya akan mendapatkan ketenangan. Jadi awal-awal ya diajak beribadah kepada Allah, diajak beriman, kemudian diajak memantapkan keimanannya. Memantapkan keimanannya ini diajak beribadah kepada Allah. Orang ini kalau beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati orang-orang beriman menjadi tenang. Makanya biasanya orang itu kalau datang kepada abi, kepada kiai, menghadapi permasalahan disuruh zikir. Kadang minta amalan, abi apa amalannya begini? Oh ini baca. Sebenarnya amalan itu, misalnya saudara punya hutang, baca amalan. Lalu kalau baca amalan langsung turun uang 1
karung dari atap rumah. Sebenarnya bukan begitu. Tapi bagaimana orang ini kalau baca zikir biasanya hatinya tenang. Nah, yang terpenting itu kan orang hati tenang. Masalah rizki, masalah uang datang itu urusan Allah. Karena berdoa itu kata para ulama, berdoa itu dikabulkan kalau sesuai dengan takdir Allah. Kalau gak ditakdirkan gak terkabul. Misalnya saudara ya, karena banyak uangnya lalu ingin kawin dengan artis misalnya. Ternyata ketika jumpa dengan artisnya gak mau, minta amalan sama Abi, ini baca. Akhirnya dibaca. Setelah dibaca artisnya kawin sama orang lain. Loh, katanya amalan ini, ternyata bagaimana? Lama-lama karena wiritannya itu dibaca terus, hatinya menjadi tenang. Setelah menjadi tenang dia berpikir, untung saya gak dapat artis itu. Mengapa? Tuh ada kabar artisnya cerai lagi misalnya. Ini namanya apa namanya? Berzikir pada Allah seperti itu. Ini pentingnya berzikir. Karenanya orang yang beriman kepada Allah ya, orang yang beriman kepada Allah kemudian setelah taqarrub kepada Allah biasanya hatinya menjadi tenang. Kalau hatinya menjadi tenang nanti hatinya bertawakal, pasrah kepada Allah.